warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi sambil menunggu buka berpuasa. Kita manfaatkan waktu untuk belajar. Jadi ada kehidupan, pasti ada kematian. Kalau orang hidup di dunia, banyak yang dilakukan di dunia, bekerja, makan, dan sebagainya. Sekarang manusia kalau sudah mati, di alam kubur atau alam barzah, apa yang telah dilakukan? Pertama, dhammatul qabri, himpitan kubur. Manusia sesudah mati dan dimakamkan akan mengalami peristiwa dhammatul qabri, himpitan atau jepitan di alam kubur. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ahmad dan Ibnu Jarir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lil qabri dhaqtah law kana ahadun minha najiyan la naja minha Sa'd bin Mu'adz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi kubur itu ada himpitan. Bila ada salah seorang yang dapat terlepas daripadanya, niscaya terlepaslah Sa'ad bin Abi Waqqas daripadanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau naja min dhammatil qabri la naja Sa'd bin Mu'adz wa laqad dhamma dhammatan summa urkhiya anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sekiranya ada seseorang yang selamat dari himpitan kubur, niscaya selamatlah Sa'ad bin Mu'adz daripadanya, dan sungguh ia telah dihimpit dengan satu himpitan kemudian dikendorkan daripadanya. Hadis riwayat Tirmidzi, Tabrani dan Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau aflata ahadun min dhammatil qabri la aflata hadha sabi. Rasulullah SAW bersabda, jika ada seorang yang dapat terlepas dari himpitan kubur, niscaya terlepaslah anak kecil itu. Hadis riwayat Tabrani. Kesimpulan hadis-hadis tersebut, setelah orang meninggal dunia, di dalam kubur akan mengalami peristiwa himpitan kubur. Himpitan kubur itu akan mengenai semua orang, baik kafir, muslim, dewasa, anak-anak, dan lain-lain. Tidak ada seorang pun yang dapat lepas dari himpitan kubur. Himpitan kubur atas orang-orang mukmin akan dikendorkan atau diringankan. Bahkan himpitan itu ada yang laksana seorang ibu yang memijit anak yang disayanginya yang sedang sakit. Tentu semua itu tergantung pada amalnya ketika hidup di dunia. Itu himpitan bagi orang-orang muslim. Adapun orang-orang yang ragu dan tidak meyakini atau beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang-orang yang banyak dosa, lebih-lebih bagi orang-orang kafir, maka himpitan kubur
sangat dahsyat laksana telur ditimpa batu besar. Itu pertama yang dialami manusia setelah mati ketika di alam kubur. Yang kedua, soalul qabri, soal atau pertanyaan kubur. Artinya pertanyaan kubur maksudnya bahwa orang yang meninggal dunia setelah ditanam di kubur akan diperiksa tentang etikotnya. Maka tentang soal kubur terdapat hadis-hadis Nabi SAW, antara lain qala Nabi SAW, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qur'ani alihim ya'tihil malakani fayuqitanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajulil ladzi yuqalu lahu Muhammad. Fa'ammal mu'minun yaqul ashhadu annahu abdullahi wa rasuluh wa yuqalu lahu unzur ila ma'atika minan nari qad abdalakallahu bihi ma'ata minal jannah fayarahuma jami'a wa ammal munafiqu wal kafiru fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul fayaqul la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas fayuqal la taraita wa la talaita wa yudribahu wa yudrabu bima tariqa min hadidin darbatan fayashihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa syaqalain. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba atau manusia, apabila ia diletakkan di dalam kuburnya dan sahabat-sahabatnya berpaling meninggalkannya, sedang ia mendengar bunyi alas kaki mereka, datanglah dua malaikat kepadanya, lalu mendudukkannya dan bertanya kepadanya. Apa kata malaikat? Apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang bernama Muhammad? Adapun orang yang beriman, ia akan menjawab, saya bersaksi bahwa ia Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Lalu kepadanya dikatakan, lihatlah tempat dudukmu di neraka telah digantikan oleh Allah dengan tempat duduk di surga. Maka ia pun melihat dua tempat itu semuanya. Adapun orang munafik dan orang kafir akan dikatakan kepada mereka, apa katamu atau pendapatmu tentang orang laki-laki Muhammad ini? Maka ia menjawab, aku tidak tahu. Aku pernah mengatakan sebagaimana orang lain katakan, yakni mencela dan tidak beriman padanya. Lalu dikatakan padanya, engkau memang tidak mau tahu dan tidak mau membaca. Dan ia lalu dipukul dengan pukul dari besi 1 kali pukulan, maka ia pun berteriak keras hingga terdengar oleh semua makhluk yang berada di sekelilingnya, kecuali manusia dan jin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Rasulullah SAW bersabda, yang artinya maka rohnya dikembalikan ke dalam jasadnya, lalu ia didatangi dua malaikat
Kemudian keduanya mendudukkannya lalu bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu dan apa agamamu? Ia menjawab, Allah Tuhanku dan Islam agamaku. Lalu keduanya bertanya lagi kepadanya, apakah laki-laki ini Muhammad SAW yang diutus kepadamu dan di kalangan kaummu? Ia menjawab, dia adalah Rasul utusan Allah. Lalu ada yang berseru, bentangkanlah untuknya hamparan dari surga, maka datanglah kepadanya bau surga dan wanginya, lalu kuburnya pun diluaskan sejauh matanya memandang. Hadis Ahmad, Abu Daud, Hakim dan Baihaqi. Itu sekilas tentang soal pertanyaan dalam kubur ketika manusia telah dimasukkan dalam kubur. Maka semua pertanyaan itu akan kita bisa jawab dengan amal kita ketika kita berada di alam dunia kita dengan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, adzabul qabri wa na'imul qabr, yaitu azab kubur dan nikmat kubur. Bahwa orang yang telah meninggal dunia dimasukkan ke liang kubur akan mengalami himpitan kubur dan pertanyaan dalam kubur. Setelah itu di alam kubur juga dijelaskannya tentang azab kubur dan nikmat kubur. Jadi azab kubur adalah siksaan terhadap seorang yang dalam kubur setelah meninggal dunia. Sedang nikmat kubur adalah kesenangan yang akan diberikan pada seseorang di dalam kubur sesudah meninggal dunia. Jadi siksa kubur itu tergantung amal yang telah kita laksanakan. Kita jalankan ketika kita di dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda, "An Ibni Mas'udin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal innal mauta la yu'adzabuna fi quburihim hatta innal bahaima la tasma'u aswatahum." Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya orang-orang yang sudah meninggal dunia itu diazab di alam kubur, di kubur-kubur mereka hingga suara mereka didengar oleh binatang-binatang yang ada di sekitarnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Kabir dengan sanad hasan. Itu siksaan kubur yang dialami oleh orang-orang kafir. Sedang nikmat kubur adalah kesenangan yang didapat oleh seseorang di dalam kubur atau di alam barzah dalam masa penantian datangnya hari kiamat. Rasulullah SAW sabda, qala Rasulullah SAW, fayaqulani lahu ma hadzal rajulan alladzi bu'isa ilaikum wa fikum, fayaqul huwa Rasulullah, fayunati munati minas sama an sadaqa amdi fa rasulahu minal jannah fayatihi min rihiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi maddu basarih. Rasulullah SAW bersabda, maka dua malaikat itu bertanya kepadanya,
apa tugas orang laki-laki atau Muhammad yang diutus kepadamu dan di antara kamu? Maka ia pun orang mukmin akan menjawab, ia itu pesuruh atau utusan Allah. Lalu ada satu seruan dari langit, benar hambaku, karena itu bentangkanlah baginya hamparan dari surga. Maka datanglah kepadanya bau surga dan wanginya, dan kuburnya pun diluaskan sejauh mata memandang. Itu salah satu nikmat kubur. Ketika orang meninggal, masukkan dalam kubur, maka kalau orang itu membawa amal baik, maka akan mendapatkan nikmat di dalam kubur. Tapi ketika dengan membawa amal yang buruk, maka akan mendapatkan azab kubur. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, maqarur ruh, tempat ketetapan roh. Di orang kalau sudah jasad sudah dikubur, maka roh akan menerima himpitan dan didatangi dua malaikat, lalu mengembalikan roh ke jasadnya dan mendudukkannya, lalu menyampaikannya tentang akidah. Siapa Tuhanmu, apa agamamu. Itu kalau orang tidak beriman, maka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan alam kubur. Karena kubur itu sebagai tempat tinggal roh yang pertama. Ketika ziarah kubur dituntunkan untuk mendoakan ahli penghuni kubur. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, an Ibni Abbasin qala ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburil Madinah wa anbala alaihim bi wasihi fa qala assalamu alaikum ya ahlal kuburi yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil asir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kuburan di Madinah, lalu beliau menghadapkan mukanya kepadanya lalu mengucapkan, semoga selamat sejahtera bagi kamu semua wahai ahli penghuni kubur yang mukmin dan mukminat. Semoga Allah mengampuni kami dan kamu semua. Kamu telah mendahului kami dan kami pun akan menyusul. Lalu Rasulullah SAW bersabda, al-qabru khufratun min khufari jahannam aw raudatun min riyadil jannah. Kubur itu bagi orang kafir adalah satu lubang daripada lubang-lubang neraka jahanam, dan bagi orang-orang mukmin adalah suatu taman dari taman-taman surga. Itu adalah kubur. Roh juga menempati tempat lain. Roh di samping kubur sebagai tempat tinggalnya, mereka roh-roh itu juga dapat pergi dan tinggal di tempat-tempat lain. Roh orang yang mati syahid, roh-roh para syuhada ada di sisi Allah SWT pada tembolok-tembolok burung-burung hijau, berjalan-jalan di sungai-sungai surga sekehendaknya, kemudian kembali ke lampu-lampu di bawah arus. Rasulullah SAW
Kadang roh yang lain ada yang bergantungan di pohon-pohon. Dari Ummi Hani radhiyallahu anhu bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kita dapat saling menziarah apabila kita telah mati, dan apakah sebagian kita dapat melihat sebagian yang lain? Maka Rasulullah SAW menjawab, roh-roh yang orang yang mati itu laksana burung yang bergantung di pohon-pohon hingga mereka pada hari kiamat nanti tiap-tiap jiwa atau roh masuk ke dalam jasadnya. Itu hadis riwayat Ahmad. Juga roh orang mukmin ada yang di langit ketujuh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya roh-roh orang-orang mukmin di langit yang ketujuh, mereka memandang rumah-rumah mereka di surga. Yang 4, roh-roh dapat bertemu walaupun jarak jauh. Yang kelima, roh mukmin, orang mukmin dapat berjalan-jalan di surga. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesimpulan, kubur adalah tempat tinggal atau ketetapan roh setelah orang meninggal dunia. Yang dua, roh dapat pergi dan tinggal di tempat lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.